Maka untuk evaluasi kemarin itu tentunya untuk mempermudah kita ya mengikuti kelas selanjutnya. Ini kenapa Anda adakan evaluasi setiap 4 kali pertemuan. Bahkan nanti insya Allah kalau misalkan Anda karena ada waktu lebih lagi, Anda akan buatkan tugas ya. Yang mana ini untuk melatih kita mempelajari bahasa Arab. Tentunya bahasa itu inti kuncinya itu praktek ya. Bukan hanya sekedar kita mengikuti kelas ya, tapi intinya itu praktek. Dan dari mana kita bisa praktek? Tentunya kalau sekarang kita nggak bisa praktek dari segi percakapan, kita ada dasarnya belum belum kuat ya. Maka caranya gimana? Melatih ya kosakata ya. Tentunya kalau misalkan antum punya waktu, punya kesempatan untuk menghafal mufradat ya itu lebih bagus lagi ya. Jadi mau antum sekolah di pondok, mau antum sekolahnya di luar pondok, kalau misalkan antum nggak praktek nggak akan bisa ya. Maka harus dibiasakan. Kalau misalkan mempelajari bahasa Arab itu bukanlah segampang mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh gampang banget asli. Ya, Ana aja bisa bahasa Inggris pas di kampus. Di pondok Ana nggak bisa. Cuma mudah sekali mempelajari mufradatnya terlebih kosakata dan lain halnya. Tapi bahasa Arab ini tentunya kompleks sekali, sangat membingungkan sekali, terlebih kalau misalkan antum baru belajar sudah memaksa untuk mempelajari kitab-kitab gundul yang tidak ada harokatnya itu nggak akan bisa. Makanya evaluasi kemarin itu untuk mengulang. Karena banyak sekali anak membuka kelas bahasa Arab, sudah 2 tahun ikut kelas bahasa Arab tapi masih bingung. Ya, maktabun itu artinya apa? Mudarisun sama madrasah itu masih bingung ya. Mudaris itu guru, madrasah itu sekolah, bingung membedakannya. Nah, ini tentunya sangat disayangkan sekali. Makanya anak adakan evaluasi ini untuk mempermudah. Baik, nah kita akan langsung masuk ke kelas bahasa Arab yang mana kita sudah masuk di Darsu Al-Khamis ya. Baik, Darsul Khamis. Ya, ini kita mulai kembali. Nah, Darsul Khamis ini di sini kita sudah mengetahui sering diulang-ulang dars. Ini artinya adalah pelajaran, ya. Dan Al-Khamis, ya ini Khamis ini dari kata mana? Dari khomsah. Ya, ini khomsah. Khomsatun. Ya, khomsatun itu 5 ya. Nah, tapi di sini kok ada khamis. Nah, khomsatun ini 5 ya. Tapi kalau khamis ini yang artinya ke 5. Nah, jadi bedanya di ke-nya ini ya. Cuma beda di ada alifnya. Kalau misalkan yang 5 cuma khomsah doang, ya, yang satunya ada alifnya. Ya. Tapi ini nanti kita akan bahas ya bagaimana bisa berubah dari khomsah ke khomis ya. Ada perbedaannya. Nah, kita nggak usah pusing sana. Ya. Tapi di sini ada percakapan Sa'idun ya. Kita bisa melihat ya di buku kita atau di layar ada Akitabu Muhammadin haza ya Yasir. Ya, di sini ada alif kembali. Ya, kita diawali dengan alif Akitabun. Ya, di sini Akitabu. Ya, Akitabu. Ya, oke. Ini bukanlah alif yang pokoknya ini alif yang sudah kita pelajari sebelumnya yang mana maknanya adalah apakah ya. Di sini maknanya hal ya. Sama ya, hal sama a ini artinya apakah. Oke, kitabu ya. Makna kitabu di sini adalah buku ya. Muhammadin ya, Muhammad ya. Haza ya Yasir ya. Jadi maknanya apa nih? Haza, haza ini ya. Ya Yasir. Nah, ini ya Yasir ya. Yasir ini nama orang dan kalimat ya ya atau kata ya ini adalah panggilan ya. Huruf pemanggil ya. Kita kan sering banget dengar hadis ya Rasulullah ya Muhammad. Nah, itu di sini ya, ya yang ini. Ya, artinya apa? Wahai. Ya, artinya wahai ya. Wahai Yasir. Ya. Oke, ini harfu nida disebutnya atau
kita sebut sebagai huruf pemanggil. Ya, ini. Ya, di sini disebut sebagai ya, harfun nida. Ini kita tulis saja ya, biar tahu. Harfun nida. Nah, harfun nida ini apa sih? Harfun nida itu adalah huruf pemanggil. Jadi nida ini ya, nida itu memanggil. Ya, harfun nida ya, memanggil. Oke. Kitabu Muhammadin haza ya Yasir. Apakah ya hazanya apa diakhirkan ya? Maksudnya kan apakah ini ya buku Muhammad wahai Yasir? Ya. Oke, karena jawaban ada pertanyaan A maka dijawab oleh Yasir la ya. La haza kitabu Hamidin ya. Haza kitabu Hamidin. Oke. Ya. Tidak, ini buku Hamid. Ya, ini bukunya si Hamid. Oke. Lalu lanjut ya, si Sa'id. Ya. Aina ya. Aina kitabu Muhammadin ya. Di mana? Ya ini kita kembali lagi ulang. Aina ini di mana? Ya. Ya, kitabu Muhammadin di mana buku Muhammad. Oke. Lanjut oleh Yasir ya. Huwa 'alal maktabi hunak ya. Ya, huwa ya, huwa. Apa sih maknanya huwa? Maknanya huwa ini adalah dia. Ya. Kok dia? Ini kan nanti kita bahas dulu ya. Huwa ini ya, ini kembali kepada siapa? Ke kitabu. Ya, ke kitabu. Ya, ini jadi kembali lagi. Ya. Kenapa kok bisa huwa menggantikan kitabu? Ya aslinya kitabu Muhammadin. Ya aslinya kalau misalkan kita mau mengganti ya huwanya ini aslinya yang ini. Ya kitabu Muhammadin. Ya kita tulisnya kitabu Muhammadin ala maktabi hunak. Ya jadi posisi huwa ini menggantikan kitabu Muhammadin. Ya jadi dipersingkat oleh orang Arab ya dan ini bisa ya sering terjadi dalam ayat Al-Qur'an juga ya. Oke. Huwa. Nah, nanti kita bahas nanti ya untuk yang huwa ini ya. Kenapa bisa berubah? Lalu alal maktabi hunak ya. Alal maktabi hunak. Nah, di sini ada ala. Apa nih ala? Ya, makna ala itu adalah di atas ya. Oke, alal maktabi hunak ya. Maktab. Maktab ini adalah meja ya. Ala di atas ya, ini ala di atas. Kalau maktab ini ala di atas, maktab ini meja. Hunak. Apa nih hunak? Hunak ini adalah di sana ya. Hunaka ya di sana. Kalau di sini apa? Nah, kalau di sini ya ini kebalikannya ya. Kalau di sini itu adalah huna ya. Huna ya. Di sana ya. Itu hunak ada kafnya ya, ada kafnya. Kalau di sini itu huna ya, nggak ada kafnya, gampang ya. Hunaka sama huna ya. Di sana di sini ya. Kayak huwa alal maktab ya, ini di gambarnya udah jelas ya, gambarnya di atas meja ya, alal maktab. Oke, Said. Said berkata aina daftaru Ammarin ya. Oke, aina tadi maknanya di mana. Daftar. Nah, daftar ini apa sih? Daftar itu artinya buku catatan ya, buku note ya. Note lah ya, notebook, buku catatan. Bukan ini ya tablet atau apa ini notebook, buku catatan. Ammarin. Ammar ini nama orang ya, Ammar. Ya. Nah, ini Ammar, Ammar bin Yasir. Nah, ini sahabat Nabi. Tulisannya seperti apa ya? Seperti ini di buku ya. Ammar ya, Ammar. Oke. Kata Yasir ya, huwa aina daftaru Ammarin. Nah, ini kita terjemahin dulu.
Aina daftaru Ammarin, di mana ya? Aina daftar buku catatan si Ammar. Oke. Kata Yasir apa? Huwa. Ah, ini kita lihat lagi ya. Huwa. Nah, ini muncul lagi. Kenapa kok bisa huwa? Ya, huwa ini kan tadi artinya dia. Ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Ini intinya penggantinya dari daftar. Ya. Oke. Huwa alal maktabil mudarrisi. Oke ya. Huwa ala ya maktabi al mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Ya, ini sambungannya. Maktabil mudarrisi. Ya. Apa maknanya mudarris? Ya, mudarris ini maknanya adalah guru. Ya, maknanya adalah guru. Huwa ala maktabil mudarrisi. Oke, lanjut. Ya, ini nggak perlu ditulis ya mungkin ya mudarisnya ya. Atau kita tulis saja. Mungkin ada yang nggak tahu. Guru. Oke, Said. Ya, Said berkata, qalamu man hadza ya Ali. Ya, qalamu man hadza ya Ali. Ya, qalamu ini pulpen. Ya, pulpen atau pensil ya sama aja. Tapi di sini lebih cocoknya pulpen. Ya. Qalamu man, pulpen, man ini artinya apa? Man ini siapa? Ya, qalamu man. Jadi pulpen siapa? Hadza ya Ali. Ya, hadza ya Ali. Oke, kita bertemu lagi dengan ya. Ya, yang mana arti ya di sini adalah wahai. Ya, dan dia adalah huruf pemanggil yang kita sebut sebagai harfun nida ini yang kita sebut ya, harfun nida ya, huruf pemanggil ya. Ya. Ya Aliyu. Nah, ini Ali adalah nama orang ya, sahabat Ali ya. Di sini Ali. Oke. Qalamu man hadza ya Ali, pulpen siapa? Ya, ini wahai Ali, atau kita artikan ini pulpen siapa wahai Ali. Ya. Kata Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ya, hadza qalamu al mudarrisi. Ya. Ini pulpen guru. Ya, ini pulpen guru. Ya, mudarrisi, qalamul mudarrisi. Oke. Lalu kata Said, aina ya, aina hakibatul mudarrisi. Ya, hakibatul mudarrisi di mana? Ya. Hakibah apa nih hakibah? Hakibah itu artinya tas. Ya, hakibah. Hakibatu artinya tas. Al mudarrisi, mudarris ya guru. Nah, di mana tas guru. Kalau dia lanjut sama Ali, hia. Oke, di sini ada hia. Apa artinya hia? Hia ini adalah dia juga. Ya, kok dia sih ya? Nanti ini adalah penggantinya dari haki batu. Ya, dari hakibah menggantikan posisinya. Ya, diganti oleh hia. Tahta. Oke, di sini ada tahta. Ini mufradat baru lagi. Tahta. Tahta itu apa sih? Tahta ini kembalikannya ya, atau sinonimnya dari ala. Nah, ala ini apa sih? Ala kan di atas. Jadi kalau sinonimnya atau kebalikannya di bawah. Ya, jadi tahta ini maknanya di bawah. Nah, itu tulisnya. Oke, tahta itu di bawah. Oke, tahtal maktabi. Ya, di bawah maktab. Maktab itu adalah meja. Ya, meja. Jadi hakibatul mudarris tahtal maktabi. Jadi tasnya guru di bawah meja. Oke, ya. Baik. Eh, ada yang mau ditanyakan nggak masalah mufradat ini? Ya, nanti kita insya Allah akan bahas eh, gimana cara pembuatan kalimatnya. Ya. Baik.
Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan chat aja ya. Nah, sekarang kita mau bahas dari percakapan yang sudah ada ya, yang ada di apa? Di sini. Nah, nanti kita bahas. Ya, ini ada yang tanya nanti kita bahas nanti dulu. Afwan. Di sini ada kalau kita memperhatikan ada kepemilikan. Ya, misalkan ya tadi di sini ada tandain warna apa ya? Warna biru aja ya. Oke, di sini ada Kitabu Muhammad. Ya, Kitabu Muhammad. Ini kita nggak bahas A-nya dulu ya. Kitabu Muhammad. Oke, Kitabu Muhammad. Ya, ini Kitabu Muhammad tadi kan artinya adalah buku Muhammad. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, ini Ana contohi saja, di dalam bahasa Inggris itu ada permisalannya seperti eh, apa ya? Books. Ya, ada tanda seperti tanda petik ini ya. Ya, tanda petik terus ada S. Nah, ini artinya seperti kepemilikan ya. Kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab itu pun juga ada ya. Ini kepemilikan ya, bukan eh, kosakata yang misalkan ini memiliki ya, memiliki dan lain hal ini kepemilikan dari barang-barangnya. Di sini ada Kitabu Muhammadin ya. Kalau di sini kan Muhammad's ya Muhammad's Books ya, kalau nggak salah ya. Itu seperti itu ya. Muhammad book. Ya, ini contoh aja. Jadi S-nya di sini ya inilah ya yang menunjukkan bahwasanya buku miliknya si Muhammad ya. Dan di sini pun nanti kita bahas juga ya kalau misalkan di dalam bahasa Arab disebutnya sebagai apa? Mudhof ilaihi ya. Mudhof ya sama mudhof ilaihi ya. Mudhofun ya. Ini juga mudhofun ya, mudhofun dan juga mudhofun ilaihi ya. Intinya ini adalah kepemilikan ya. Mudhofun ilaihi ini adalah kepemilikan. Nah, contohnya kepemilikan apa sih? Misalkan ya, mobil Muhammad atau bukunya guru, sekolahnya eh, teman, ya, sekolah teman. Itu kan kepemilikan. Ya, jadi yang sekolahnya ini apa dimiliki oleh temannya. Bukunya yang tadi buku guru, jadi bukunya ini dimiliki oleh si guru. Nah, ini fungsinya dari mudhof ilahi. Tapi mudhof ilahi bukan itu doang. Misalkan ini ada kayak misalkan jendela masjid ya, jendela masjid. Ini juga masuknya sebagai mudhof ilahi. Kenapa? Karena jendela ini dimiliki oleh si masjid ya. Jadi nanti masuk menggunakan mudhof ilaihi atau pintu rumah ya. Pintu rumah. Jadi pintunya ini dimiliki oleh si rumahnya ya. Jadi kepemilikan juga ya. Kalau diartikannya lebih mudahnya seperti itu. Jadi mudhof ilaihi itu maknanya bukan hanya untuk orang doang. Ya, misalkan bukunya si Hamid atau mobilnya si Ibrahim atau misalkan rumahnya guru. Nah, kalau itu kan kepemilikan orang yang sudah jelas ya. Tapi ini juga bisa dimaknakan untuk benda-benda. Ya, misalkan tadi ya jendela rumah. Nah, jadi jendelanya ini ya dimiliki oleh rumah atau eh, meja meja kelas. Nah, meja kelas ini juga mejanya ini dimiliki oleh si kelas. Nah, jadi ntar kemudahannya seperti itu ya, makna lebih mudahnya. Tapi kita ngebahas yang ada orangnya dulu nih ya. Oke, Kitabu Muhammadin ini kita bahas dulu. Kitabu Muhammadin. Oke, kalau misalkan
ini sudah masuk ke mudhof ilaihi, maka yang memiliki barang tersebut harokatnya harus kasroh. Ya, ini contohnya Muhammadin. Ya, ya, jadi yang memiliki ini kan si Muhammad yang memiliki bukunya. Ya, maka dia harokatnya harus kasroh. Lalu posisi yang barang yang di barangnya itu, ya, barangnya ini kalau di sini kan kitabu, ya, ini harokatnya tidak tidak mesti domah, ya, tidak mesti, bisa fathah, bisa domah juga, bisa kasroh, ya, disesuaikan dengan tempat, tapi kita nggak perlu pusing itu dulu, ya. Intinya untuk yang posisinya yang harus dalam keadaan kasroh ini yang memiliki barang tersebut. Untuk yang kitabnya ini kita nggak perlu pusing dulu, ya, nanti kita bahas. Intinya harokatnya bisa berubah-berubah yang untuk kitabu ini. Ya, kitabu ini harokatnya bisa berubah-berubah. Nah, kitabu Muhammadin. Jadi ini tandanya salah satu contohnya seperti ini. Oke, lalu ada contoh yang lain di bawahnya. Ya, ini kita lihat. Ya, nah, hapus dulu. Ada di sini yaitu adalah kitabu kitabu Hamidin. Nah, ini juga masuknya ke mudhof ilaihi. Contohnya apa? Ya, apa yang menunjukkan dia ini mudhof ilaihi? Kita lihat di sini ada kitabu, buku. Lalu Hamidin, si Hamid. Ya, buku Hamid. Jadi ini benar adalah si Hamid memiliki buku ini. Ya, maka ini masuknya ke mudhof ilaihi. Lalu kita lihat harokatnya. Ya. Yang memiliki kitab tersebut pasti harokatnya selalu apa? Kasroh. Kita lihat harokat Hamid, yang karena Hamid ini yang memiliki bukunya, maka harokatnya pasti kasroh. Ya. Dan barang yang dimilikinya itu, yaitu adalah bukunya, barangnya ini harokatnya bisa berubah-ubah. Tapi di sini pada saat ini kitabu harokatnya domah. Ya, jadi kita tidak perlu memusingkan yang kitabu ini, ya. Kita harus tahu dulu yang Hamidnya ini dulu, ya, yang memiliki, ya, barang tersebut. Lalu ada lagi, ya, ini contohnya lagi, ya. Di sini ada Kitabu Hamidin. Ya, ini sama juga, ya, seperti yang di atas yang sudah kita jelaskan, ya. Kitabu Muhammadin, afwan. Di sini Muhammad, karena si Muhammad ini yang memiliki buku, maka harokatnya pasti kasroh. Ya, Muhammadin. Ya. Dan di sini harokat kitabunya pada saat ini, ya, pada saat di buku ini harokatnya eh, dia domah. Maka kita nggak perlu pusingin yang kitabunya, tapi kita harus tahu dulu yang Muhammadinnya ini harokatnya selalu kasroh yang memiliki barang tersebut. Oke, oke. Lalu kita lihat lagi yang contoh lainnya. Ini adalah yang daftaru. Wah, ini daftaru. Daftaru Ammarin. Nah, ini jelas, ya, karena takutnya nggak jelas nih di layar. Daftaru Ammarin. Di sini aina daftaru Ammarin. Kita lihat, ya, daftar itu kan buku catatan. Buku catatan Ammar. Jadi ini adalah buku catatannya yang dimiliki oleh si Ammar. Maka yang memiliki buku catatannya ini, kita lihat harokatnya selalu apa? Selalu kasroh. Ammarin. Ya, daftaru Ammarin. Dan kebetulan harokat daftaru, ya, harokat terakhir daftaru ini dalam keadaan dom. Tapi kita tidak perlu pusing yang harokat ini dulu, ya. Kita harus perhatikan yang memiliki barang tersebut, yaitu adalah si Ammar. Oke, lalu kita lihat yang lain. Ya, ini ada contoh yang lain lagi. Oke, apa contoh yang lain? Yaitu adalah huwa alal maktabi, di bawahnya. Ya, huwa alal maktabil mudarrisi. Ya, ini dia, ya, yang perlu kita perhatikan juga. Oke, maktabu. Oke, ini maktabi al mudarrisi. Ya, ini ada perubahan. Ya, apa perubahannya? Pertama, maktab mudaris kita harus tahu dulu maknanya. Maktab itu meja, mudaris itu guru. Jadi meja guru.
Jadi meja ini dimiliki oleh si guru. Ya, ingat yang memiliki barang selalu harokat terakhirnya kasroh. Nah, kita lihat harokat di buku ini apa? Kasroh. Ya, yang memiliki barang tersebut yaitu guru. Mudarrisi. Nah, ini kasroh. Mudarrisi. Ya. Lalu barang tersebut, barang yang dimiliki tersebut harokatnya tidak pasti, ya, selalu berubah-berubah. Nah, di sini berubah. Kita lihat apa yang berubah. Yang tadi kan kita melihatnya domah-domah mulu ya. Sekarang dia berubah menjadi kasroh juga. Loh, kok bisa berubah menjadi kasroh? Kita lihat sebelumnya, yaitu adalah ala. Nah, ini afwan ana hapus dulu ya. Ala. Oke, karena ada ala, ya. Apa sih mana ala? Ala ini kan tadi artinya di atas ya, di atas. Nah, fungsinya ala, ya, ini kita harus mengulang kembali yang sebelum-sebelumnya. Ala ini akan mengubah harokat setelahnya menjadi kasroh. Ya, harokat terakhirnya yang setelahnya. Ya, jadi ala ini akan mengubah, ya, si maktab yang tadinya aslinya maktabu, ya, aslinya ini maktabu, ya. Tapi karena didahului oleh si ala, maka si domahnya ini hilang, ya, hilang. Lalu berubah menjadi apa? Menjadi kasroh, ya, menjadi kasroh. Jadinya maktabi, ya. Ini kita memperhatikan harokat terakhirnya ya, bukan harokat awal tengahnya, enggak. Ini yang terakhirnya, ya. Oke, jadi itu ya intinya, ya, perubahannya dan juga contohnya. Dan di sini ada yang berbeda juga. Apa yang berbeda? Di sini mudarrisnya, ya, kita lihat mudarrisnya. Pokoknya nah, hapus dulu harokatnya. Ya. Nah, kita lihat mudarrisnya di sini menggunakan alif lam, ya. Ini alif lamnya. Ya. Kita lihat sebelum-sebelumnya di sini Ammar, ya. Di sini Ammar dia tidak ada alif lam, ya. Ammar di sini nggak ada alif lam. Terus si Hamid ini juga nggak ada alif lamnya. Muhammad juga tidak ada alif lamnya. Kenapa nggak ada alif lam? Karena alif lam ini, ya, alif lam ini hanya berfungsi selain yang ada namanya, ya. Kayak misal nama Ana Afisena nggak bisa dikasih alif lam al Afisena, nggak bisa. Atau misalkan di sini ada namanya misalkan Irfan, ya, nggak bisa menjadi al Irfan, ya, nggak bisa. Jadi kalau nama sudah pasti. Ini kalau misalkan namanya belum ada alif lamnya misalkan. Kalau sudah ada contohnya Al Ghazali, ya, Al Ghazali. Ya kan banyak nih Al-Ghazali. Nama artis juga ada. Nah, maka kalau misalkan Al-Ghazali ini, ya, dia tulisannya tetap harus ada alif lam. Tapi tidak perlu ditambah lagi Al-Ghazali. Nggak perlu karena dia sudah menggunakan alif lam. Ya. Jadi penggunaan alif lam ini hanya diperuntukkan selain nama orang, ya. Maka aslinya kan ini bukanlah menggunakan alif lam, tapi mudarrisi, ya. Contoh tulisannya seperti ini, ya. Mudarrisun, ya. Lalu ditambahin dengan alif lam kenapa? Karena dia sudah masuknya ke mudhof, mudhof ilaihi atau kita sebut sebagai kalimat atau kata kepemilikan, ya. Maktabi al-mudarrisi. Ya, jadi salah satu syarat utama, syarat salah satunya itu adalah menambahi, ya, alif lam untuk yang yang memiliki barang tersebut. Ya, ini gimana ya? Anda jelasin ya pokoknya posisi mudarisnya ini, ya, karena mudaris ini kan yang memiliki barang tersebut, ya. Maka dia harus ditambahin dengan alif lam. Ya, kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya Ammar, Muhammad, Hamid ini dia tidak menggunakan alif lam karena nama orang. Tapi karena mudaris ini bukan nama orang, maka dia harus menerima, wajib dikasih alif, ya. Baik. Lalu kalau misalkan ini nanti
Untuk posisinya ini maktabi mudarrisu ya, mudarrisi ya. Maktabi mudarrisi. Oke, nantilah kita bahas. Oke, di sini ada lagi contohnya, yaitu adalah qalamu ya. Ini mana hapus dulu. Qalamul mudarrisi ya. Qalamu al mudarris. Oke, ini juga kepemilikan. Qalam itu pulpen ya. Al mudarrisi itu guru. Jadi pulpen guru. Jadi pulpen ini dimiliki oleh si guru ya. Siapa yang memiliki pulpen ini? Itu adalah mudarris. Maka kita lihat harokatnya, dia akan selalu harokatnya kasroh. Mudarrisi ya. Lalu harokat si kolamnya itu tidak menentu ya. Tadi sudah dijelaskan ada perubahan. Maka di sini posisinya dia dalam keadaan domah ya. Tapi nanti bisa berubah suatu saat ya, seperti yang tadi di atas maktabi ya, yang ini tadi ya. Ini dia bisa berubah ya. Lalu di sini kita lihat lagi bahwasanya si mudaris ini dia menerima apa? Menerima alif lam ya. Jadi sudah Anda sebutkan juga bahwasanya orang yang memiliki barang tersebut harus menerima alif lam, harus ditambahi ya, harus ditambahi dengan alif lam. Tapi kalau misalkan dia nama orang ya, maka tidak perlu dikasih alif lam ya. Oke. Lanjut lagi, di sini ada hakibah ya. Di sini ada hakibah. Hakibatul mudarrisi ya, hakibatu al mudarrisi ya. Hakibah tadi artinya tas ya. Ya. Jadi hakibatul mudarrisi artinya tas guru. Nah, jadi ini juga disebutnya sebagai kepemilikan ya. Maka siapa yang memiliki tas tersebut? Itu adalah si guru mudarris. Maka kita lihat harokatnya, dia pasti kasroh ya. Lalu barangnya tersebut apa harokatnya? Harokatnya tidak menentu ya. Pada saat ini harokat hakibah atau tas tersebut itu dalam keadaan domah ya. Maka tidak berubah ya. Maksudnya tidak berubah tuh posisinya pada saat ini hakibahnya tetap dalam keadaan domah ya. Nanti kita akan tahu ya bagaimana bisa berubah. Lalu ada tambahan lagi, yaitu adalah posisinya mudarris, dia menerima apa? Alif lam, yang tadi sudah disebutkan bahwasanya orang yang memiliki barang tersebut harus menerima alif lam ya. Oke. Nah, jadi di sini kita perhatikan, kita mempelajari tentang apa? Tentang kepemilikan. Oke, sekarang di ilmu nahwunya. Ya, ini kita jelaskan sedikit saja ya. Di dalam ilmu nahwu ini Anda tambahin ya. Tadi kan sudah kita jelaskan mudhof ya, ada mudhofun ya, ada juga yaitu adalah eh, mudhof ilaihi ya, mudhofun ilaihi. Ini kalau misalnya tulisannya tidak jelas, mau tolong ditulis aja ya di chat. Oke, mudofun ya. Posisinya mudofun dan mudofun ilaihi ini yang mana? Di antara kalau ada kalimat tadi ya, kita contohin saja maktabu ya, maktabu al mudarrisi. Oke, mana yang mudof, mana yang mudof ilaihi. Oke, ya. Di sini kita akan membuktikan. Ya, kita akan menaruh. Ini ilmu nahwunya, ya. Posisi maktab, ya. Posisi maktab ini disebutnya sebagai posisinya mudof. Ya, ini si mudof. Ya, kita tulis posisinya mudof. Ya, jadi kalau anak tanya
apa i'rabnya atau apa posisinya, ya, apa kedudukannya di ilmu nahwu pada maktab, ya, atau lebih mudahnya i'rab, ya. Biasanya orang-orang tuh menyebutnya i'rab dalam kelas bahasa Arab, ya. Apa i'rabnya maktab? Ya, i'rabnya maktab mudhof, ya. Kenapa mudhof? Karena maktab ini artinya kan meja. Karena meja ini ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Yang memiliki ini adalah si mudarisnya, ya. Yang memiliki meja tersebut adalah mudaris. Maka si mudaris ini, si gurunya ini disebutnya sebagai, kalau kita sebut i'rabnya adalah mudhafun ilaihi, ya. Mudhafun ilaihi, ya, mudhafun ilaihi. Nah, ini atasnya, ya, mudhafun ilaihi. Nah, jadi kalau misalkan, ya, ada kata kepemilikan yang seperti tadi kita kalau artikan, nah, maka ini i'rabnya sudah jelas antara mudhaf, ya, dan juga mudhaf ilaihi. Maka kita tentukan mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaihi. Maka untuk posisi yang mudhaf ilaihi, ya, harokatnya tadi selalu kasroh. Dan mudhaf ilaihi ini adalah yang memiliki barang, ya, atau sesuatu lah, ya. Kalau misalkan yang mudhaf, ya, mudhaf ini adalah yang barang atau sesuatu yang dimiliki. Ya, jadi ini, ya, biar permudah aja, ya. Jadi mudhaf itu adalah barang atau sesuatu yang dimiliki sama seseorang, ya. Dan juga yang memiliki barang tersebut, ya, itu adalah disebutnya mudhaf ilaihi, ya. Ini, ya. Eh Kalau mau mudahnya di screenshot, ya, biar enak, ya. Kalau mudahnya, takutnya takut ada yang hilang. Baik, jadi ini gambarannya, ya. Ini kalau mau ada yang mau catat, catat dulu, atau kalau mudahnya di screenshot, ya, biar enak. Tapi ini penjelasannya. Jadi kalau mudhof, intinya mudhof itu adalah tadi barang yang dimiliki, ya, ingat, ya, barang yang dimiliki ini. Kalau mudhof ilaihi itu yang memiliki barang tersebut, siapa yang memiliki, ya. Ini. Dan yang memiliki barang tersebut atau mudhof ilaihi harokatnya selalu kasroh. Ini yang dimudarisi ini harokatnya kasroh di sini, ya. Ini enggak kelihatan, ya, ketutupan, ya. Oke. Baik. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Takutnya ntar kalau kita lanjut agak pusing dulu. Gak apa-apa, dibuka dulu sound apa suaranya, ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, kalau udah jelas kita lanjut sedikit lagi, ya. Baik, al-maktabu, ya, afwan, kalau misalkan ada al-maktabu mudaris atau mudarisul maktab, ini ana bingung. Ya, ini soalnya ada. Taib, ini nanti ada pembahasan yang lain, ya, tetap kalau al-maktabu mudarris. Jadi yang ada alif lamnya itu adalah di maktabnya. Ya, ini nanti ada pembahasan yang lain. Cuma itu nanti masuk tetap, itu termasuk sebagai mudhof ilaihi. Contoh, ya, ini tadi ada yang ana ana bingung ini apa mudarrisul maktab atau maktabul mudarris. Taib, intinya kalau misalkan, ya, posisi mudhof itu tadi kalau di sini mudhofnya, ya, kita jelaskan dulu, ya, maktabun, ya, sama al mudarris atau mudarrisun. Nah, oke. Maktabun mudarrisun di sini, ya, posisinya mudhof, ya. Yang mudhof di sini kan kalau diartikan di sini adalah
meja guru, ya, meja guru. Kalau misalkan untuk yang mudhof itu ya, barang yang dimiliki, ya. Barang yang dimiliki itu adalah si maktab, ya, barangnya si maktab. Maka ini maktab posisinya boleh menerima alif lam, ya, atau tidak, ya, tergantung dengan posisinya. Tapi kalau mudaris ini, ya, dia akan selalu menerima alif lam, ya, akan selalu ini, selalu seperti ini, ya. Tapi di beberapa posisi, ya, di dalam kitab-kitab yang lain biasanya eh, yang menerima alif lam itu justru yang mudhofnya, ya, yang ini, ya. Tapi yang mudaris ini justru dia tidak dapat, yang dia dihapus. Tapi ini kalau dimaknakan bisa seperti mudhaf dan juga mudhaf ilaihi. Ya, tapi nanti pembahasannya nanti, ya. Tapi intinya bisa, ya. Kalau misalkan di mana ini? Ya, kita pusing mana yang diambil, apakah yang tadi baru kita jelaskan, yang ini, ya. Yang ini apakah yang tadi? Ya. Kita ambil yang sebelumnya, yang sudah kita jelaskan dulu. Tapi kalau yang ini nanti kita bahasnya, ya. Karena ini nanti masuknya ke ilmu nahwu. Ya, kita belum masuk, ya. Tapi nggak apa-apa, penjelasannya seperti itu intinya, ya. Oke. Sekarang kita masuk, ya, bagaimana, ya, tadi dari pembahasan ini, ya, ini kita bahas sedikit lagi, ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada aina kitabu Muhammadin lalu diganti dengan huwa, ya. Diganti dengan huwa. Yaitu artinya dia. Lalu di sini juga ada, ya, akibatu, ya, al-mudarrisi, ya. Akibatul mudarrisi, ya. Lalu diganti dengan hiya. Dan ini hiya artinya juga dia, ya. Oke. Huwa dan hiya. Nah, huwa dan hiya ini artinya sama-sama dia. Oke. Ini kita tulis dulu. Untuk huwa, ya, dan juga hiya, ini dia punya perbedaan. Kalau huwa ini untuk muzakkar atau laki, ya. Untuk laki atau kita sebut sebagai muzakkar, ya. Lalu kalau hiya ini artinya juga dia, tapi untuk perempuan atau kita sebut sebagai muannas. Ya, ini kita bedakan, ya. Muzakkar dan muannas, ya. Muzakkar itu yang biasanya tidak ada tamar butoh, ya. Kalau muannas itu biasanya yang ada tamar butohnya. Ya, kita lihat, ya. Di sini kitabu Muhammadin. Nah, ini kan kitabu ini sebagai penggantinya huwa. Kita lihat apakah si kitabu ini ada tamar butoh? Tidak ada. Maka ini masuknya ke muzakkar, ya. Lalu di sini hakibatu, ya. Hakibah di sini kan hia ini menggantikan hakibah. Kita lihat apakah hakibah ada tamar butohnya atau tidak? Ternyata ada, ya. Maka ini masuknya ke muannas, ya. Lebih mudahnya seperti itu, ya. Oke, ya. Lalu bagaimana posisinya ini bisa digantikan dengan huwa dan hiya? Nah, ini tadi penjelasan singkatnya, ya. Penjelasan singkatnya adalah kalau misalkan untuk yang huwa, ya. Ini kan tadi kita melihat dari bukunya, bukan si Muhammadnya, kita melihat bukunya, ya. Karena kan lagi membicarain bukunya. Ya, kalau kita lagi membicarakan si Muhammadnya, ya, jadi nanti akan beda, ya. Tapi kita lagi membicarakan bukunya, maka kalau misalkan kita sedang membicarakan bukunya, karena buku ini bahasa Arabnya kitab, maka penggantinya si kitab ini lebih cocoknya kepada huwa. Nah, jadi huwa ini bisa digantikan seperti this, ya, atau apalah, ya, Anda juga lupa lah, it, ya, kalau misalkan bahasa Inggrisnya, ya, seperti it, ya. Ya. Nah, it ini kan bisa digantikan dengan apa? Domir atau dengan
kata pengganti yang lain ya. Misalkan cat, cat itu kan bisa digantikan dengan it ya. Kalau misalkan Muhammad, terus Ibrahim itu digantikannya dengan he ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau misalkan Fatimah, Salma, ya ini kan perempuan, jadi digantikan dengan she. Nah, maka kalau it-nya bahasa Arab ini, ya ini huwa, antara huwa dan juga ya ini ya. Lebih mudah eh, penjelasannya seperti itu ya. Jadi huwa dan hiya ini bisa diartikan dia dan juga it ya. Cuma kalau bahasa Indonesia nggak ada ya. Lebih penghususannya itu ya. Setahu ana nggak tahu lah ya. Tapi setahu ana nggak ada ya. Lebih cocoknya ke it ya, bahasa Inggris lebih mudahnya. Jadi it-nya ini ya di dalam bahasa Arab, it is-nya itu ada dua, antara huwa dan juga hiya. Kalau huwa ini untuk yang laki, kalau hiya ini untuk yang perempuan. Ya, jadi mudahnya seperti itu. Ya, jadi huwa dan hiya di sini bagaimana kita memilihnya di antara dua ini, kita lihat saja apakah barangnya ini adalah muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar jadi menggunakan huwa, kalau muannas jadi menggunakan hiya. Baik, ya. Eh, Sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan ini? Ya, insya Allah kalau misalkan sudah, ya kita cukupkan dulu ya, karena nanti akan menambah pusing lagi ya. Tapi insya Allah nanti akan Anda berikan tugas ya buat antum semua. Insya Allah karena ini untuk tugas nggak perlu ada deadline. Karena dari kemarin juga evaluasi tidak ada deadline. Jadi terserah antum mau kerjakan kapan. Tapi intinya di latihan ini bisa melatih ya bagaimana bisa membedakan mudhof sama mudhof ilaih, pembuatannya bagaimana ya, sama juga nanti cara penggunaan pembedaan antara huwa dan hiya ya. Tapi kalau misalkan ada yang bingung dan lain halnya bisa ditonton lagi video ini ya, atau bisa ditanyakan ke Ana, silahkan nanti chat aja ke admin Hayul Ilmi, nanti insya Allah akan dibalas ya. Tapi intinya kita cukupkan dulu ya, karena bahasa Arab itu agak kompleks ya. Kalau misalnya kita tambahin lagi agak pusing, maka kita harus sering-sering latihan. Nah, bagaimana latihannya? Ana nanti buat soalnya, nanti antum kerjakan sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kita cukupkan. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di minggu depan. Insya Allah kita akan kembali lagi di hari Minggu ya, Afwan. Sebetulnya Ana mengubah ke hari Jumat ini karena kita besoknya hari Seninnya itu sudah waktu Id. Jadi Anda pindah ke hari Jumat. Insya Allah minggu depan hari Minggu tetap. Nanti kalau misalkan ada perubahan lagi ya Allah alam biswab ya kita sesuaikan saja. Cuma untuk saat ini kita baru bisanya minggu malam. Insya Allah kalau misalkan ada pertemuan selanjutnya, ya ada waktu kosong kita akan mengubah jadwalnya lagi. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Sebelum Anda tutup kembali, mohon untuk antum jangan malu bertanya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan, tafadhol. Jangan ada yang malu bertanya. Kalau misalkan low respon ya mohon maaf, tapi akan selalu dijawab insyaallah ya. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan ditanya. Kalau misalkan ada kosakata yang tidak diketahui atau belum jelas juga, mohon di chat ke admin Hayul Ilmi karena kita harus banyak-banyak bertanya di dalam bahasa Arab ini ya. Terutama kita belum membuka open ya. Suara ini kita belum bisa berbuka. Maksudnya kalau misalkan nanti ada khususnya untuk yang akhwat sama ikhwan nanti baru ada ya. Cuma untuk saat ini belum ada karena dicampur ya. Baik, wabillah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan.